Ketika Wang Lin Tiejo mengetahui kesukaan aneh serta perilaku kotor Xu Liguo, sebagai seseorang dengan dao hati yang lurus, bagaimana reaksinya? Melanjutkan kejadian sebelumnya tepat saat kata-kata Wang Lin berakhir, Xu Liguo dengan ketakutan menyadari bahwa tubuh kontraknya menghilang semakin cepat. Rasa bahaya hidup dan mati langsung muncul membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tuan, aku tahu aku salah, aku tidak berani lagi. Jika dulu, bukan karena Tuan yang mengubahku menjadi iblis, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Bukankah ini adalah sebab akibat? Di dalam hati Xu Liguo penyesalan memenuhi seluruh pikirannya. Ia benar-benar menyesal telah memprovokasi Wang Lin. Namun Wang Lin hanya tersenyum dingin. Itu sebab akibatmu bukan milikku. Begitu kata-kata itu selesai, lingkaran yang terbentuk dari kekuatan abadi sedikit bergetar. Lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang antara langit dan bumi. Xu Liguo yang baru saja lolos dari ambang kehancuran, segera mundur beberapa langkah. Saat melihat 3 bayangan sebelumnya telah lenyap, sepenuhnya wajahnya langsung berubah menjadi senyum menjilat. Ia segera berkata, "Tuan, kemampuan ilahimu semakin kuat. Sebenarnya aku hanya ingin Tuan menguji kemampuan itu beberapa kali lagi. Jadi, aku berani berkata, seperti tadi. Kesetiaanku kepada Tuan dapat disaksikan oleh langit." Wang Lin menjawab dengan tenang. Karena sudah keluar untuk sementara tidak perlu kembali dalam radius 10.000 li pegunungan ini. Pahami sendiri kesempatanmu, Xu Liguo Tetegun. Ia tidak menyangka Wang Lin hari ini begitu mudah diajak bicara. Matanya berputar, lalu langsung menunjukkan sikap sangat setia sambil tertawa kecil. "Aku tidak tega meninggalkan Tuan, tetap di sampingmu lebih aman." Wang Lin berkata santai. "Kalau begitu tetaplah di satu sisi." Setelah itu Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Ia menepuk tas penyimpanan memanggil binatang petir dan Lei Hua. Binatang petir tampak santai berbaring di atas punggung Lei Hua. Selain itu ada beberapa binatang petir lain, semuanya adalah makhluk yang dulu pernah mengikutinya. Lei Hua tampaknya sudah terbiasa dengan makhluk itu di punggungnya. Setelah muncul ia langsung mencari tempat dan berbaring diam. Segera setelah itu terdengar suara gemuruh di udara dan kekuatan petir berubah menjadi Leitu. Xu Liguo yang berdiri di samping membuka mata lebar-lebar. Dalam hati ia bergumam, sudah lama tidak bertemu, sekarang muncul lagi satu makhluk aneh. Tapi memang Tuan benar-benar punya banyak makhluk. Dibandingkan denganku masih kalah. Aku punya putri duyung. Proses penyempurnaan harta sihir terus berlanjut. Tetapi sekarang bukan lagi fokus utama. Waktu semakin sedikit. Berdasarkan pemahaman dari bagian ketiga, Wang Lin mulai menyesuaikan kembali kemampuan ilahinya. Di antara semua teknik yang ia kuasai, yang paling kuat adalah Tram Lakuet, kemudian teknik penahan tubuh. Selain itu terdapat Tish Diet Homa dan Huang Tuyen Tamci. Bersama dengan domain garis miring konsepsi siklus hidup dan mati, semuanya menyatu menjadi 3 bentuk Dao. Namun yang perlu ia sesuaikan adalah Tish Diet Homa dan Huang Tuyen Tamci. Jika 3 kemampuan ini terus dilatih, akan sangat berbahaya bagi tahap ketiga. Mengapa berbahaya? Bahkan Wang Lin sendiri tidak sepenuhnya memahami, hanya berdasarkan intuisi. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun pun berlalu. Dalam 2 tahun itu, Lei Hua dan Leitu sering saling berhadapan. Namun karena kultivasi mereka belum cukup, mereka tidak berani bertarung secara langsung. Leitu bahkan meremehkan binatang petir. Hal ini membuat perhatian binatang petir beralih kepadanya. Kadang ia terbang di sekitarnya, seolah ingin naik ke punggungnya. Xu Liguo memandang semua ini dengan jijik. Seiring waktu ia menyadari bahwa Wang Lin seolah telah melupakan keberadaannya. Ia pun berubah bentuk dan bermain di seluruh pegunungan. Namun tidak lama kemudian ia merasa bosan. Selain beberapa kultivator yang lebih dari setahun lalu ia tipu dengan teknik ilusi, tidak ada lagi yang berani datang ke tempat ini. Mereka yang pernah mengalami kejadian itu bahkan setelah bertahun-tahun masih merasakan ketakutan saat mengingatnya. Hari ini ketika Xu Liguo sedang berkeliaran tanpa tujuan di kehampaan, tiba-tiba ia menatap ke arah kejauhan di balik kabut tebal. Ia langsung bersemangat. Akhirnya ada yang datang. Di luar pegunungan dalam kabut hitam yang terbentuk dari bendera jiwa Zhang Xinhai berdiri dengan wajah lelah. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya yang tampak tegang. Pria itu berkata pelan, "Apakah kita benar-benar harus masuk?" "Harus. Selain menyelesaikan tugas dari senior, kita juga ingin memperkenalkan seseorang." Di dalam kabut Xu Liguo tertawa aneh. "Kalian siapa? Sebutkan nama." "Junior Zhang Xinhai. Tugas dari senior telah selesai. Aku datang untuk menghadap." "Masuk." Tak lama kemudian ia tiba di puncak gunung dan melihat Wang Lin lalu segera memberi hormat. Senior seluruh kebencian manusia di bintang Tianyun telah dikumpulkan. Wang Lin membuka mata mengambil pil dari tas penyimpanan lalu melemparkannya. "Berikan kepada anakmu. Jika bakatnya cukup mungkin ada kesempatan untuk melangkah lebih jauh." "Terima kasih, senior. Energi kebencian akan terus muncul. Mulai sekarang, setiap beberapa tahun, kumpulkan sekali." Kemudian, Wang Lin mengeluarkan beberapa biji merah. "Ini disebut Tang Tin Kua, tanam untuk klanmu."
Gunakan kekuatan spiritual untuk mempercepat pertumbuhan. Dalam 10 tahun ke depan, tanam sebanyak mungkin.